Halo pendapat film, kali ini gue akan kembali membahas data penonton film Indonesia. Ya, semua film-film lebaran sudah memasuki fase-fase akhir lah ya dalam penayangannya. Karena momen lebaran sudah selesai, sekarang sudah masuk bulan April. Itu artinya banyak film baru yang akan datang, baik itu film luar maupun film Indonesia yang terbaru. Oke, film Indonesia yang sudah tayang sudah mengeluarkan data penonton film Indonesianya, jumlah penontonnya seperti apa. Yuk kita bahas 10 besar aja ya. Mulai dari yang pertama. Posisi 10. Posisi paling buncit nih, Pelangi di Mars. Semua film lebaran sudah berhasil tembus 1 juta ya. Sangat disayangkan Pelangi di Mars ketinggalan gerbong kereta. Artinya penayangan Pelangi di Mars sekarang jadi terbatas dan sulit untuk menembus, bahkan 500.000 pun sulit gitu. Bahkan 300 pun juga pelan-pelan banget dapetinnya. Ya, satu-satunya film lebaran yang gagal mendapatkan jumlah penonton yang maksimal yaitu Pelangi di Mars. Sisanya semua sejuta ya. Nah, kita bahas. Pelangi di Mars mendapat 232 ribuan penonton. Tetap bangga lah sama film Pelangi di Mars, walaupun banyak banget kritikan yang masuk kepada film ini, tapi tidak membuat film ini menjadi jelek kok. Film ini tetap oke di beberapa bagian atau di beberapa aspek. Tapi secara keseluruhan performanya memang tidak sebaik film-film seperti Jumbo dan lain-lain ya. Ya, oke lah. Yang ke-9 ada film. Posisi 9 ada Penerbangan Terakhir. Oke, Penerbangan Terakhir yang dibintangi oleh Nadia Arina tentang persekendalan ya. Skandal dari penerbangan antara pilot dan pramugari lah ya. Mendapatkan 300 ribuan penonton. Wah, posisi 9 di awal tahun ya dia ya. Sebenarnya nggak optimal karena di akhir tahun tuh sudah jor-joran penontonnya. Jadi di awal tahun memang fasenya nggak terlalu maksimal kalau di awal-awal tahun. Tapi tergantung filmnya. Kalau filmnya oke sih pasti datang dengan sendirinya. Horor sih rata-rata yang daya tariknya kuat. Film Skandal Perselingkuhan ini tentang pilot dan pramugari hanya mendapatkan posisi 9, posisi 8. Dengan jumlah 500 ribuan penonton ada Kafir Gerbang Sukma. Film kedua dari film Kafir ini ternyata tidak maksimal ya mendapatkan penontonnya, tapi masih dapatlah 500 juta 500 ribuan penonton dan berada di posisi 8. Selamat buat film Gerbang Kafir. Gerbang Kafir Gerbang Sukma. Maksudnya itu. Yuk lanjut kita bahas yang posisi berikutnya. Posisi 7 ya. 7 sudah masuk 1 juta penonton nih. Dengan jumlah yang bisa dibilang oke lah ya. Awalnya nggak terlalu meyakinkan, ternyata tembus juga nih 1 juta penonton. Yaitu Senin Harga Naik, masih di era film lebaran ya. Ya, dia menjadi film terakhir yang menembus, film lebaran yang menembus 1 juta penonton. Lalu di atasnya masih 1 juta 100 ribu penonton, nggak jauh beda dari Senin Harga Naik adalah Nawila. Nawila juga performanya makin lama makin naik ya, makin tertarik orang untuk nonton walaupun rada terlambat, tapi oke lah. Dan di atasnya lagi masih Kuyang ya. Kuyang dapatlah 1.200.000. Dan film horor lainnya, film lebarannya itu Susana, Santai Pesa di Atas Dosa, 1.300.000. Dari 4 film ini semua rata-rata didominasi oleh film lebaran. Tapi salah satu nyelip nih yaitu Kuyang. Tapi walaupun nggak tayang di lebaran, Kuyang tetap meyakinkan ya performanya. Untuk Susana ya ternyata mendapatkan posisi segitu sudah cukup oke. Next, selanjutnya masuk ke yang lebih tinggi lagi. Kita memasuki film yang mendapatkan jumlah penonton cukup fantastis, yaitu 2 juta penonton. Kalau menurut gue sih box office sekarang tuh adalah di titik paling standarnya adalah 2 juta ya. Yaitu ada film dari Alas Roban, masih horor juga ya, dengan 2.400.000, dan di atasnya sedikit ada Tunggu Aku Sukses Nanti 2.500.000-an, dan akan terus menaik jumlah penontonnya untuk Tunggu Aku Sukses Nanti karena masih tayang ya.
Oke, untuk film Tunggaku Sukses nanti ternyata bisa diterima dengan baik oleh penikmat film dan cukup oke juga performanya. Mantap. Alas Roban justru yang menjadi awal-awal mendobrak box office di tahun ini ya, tapi penontonnya bisa dibalap nih oleh film-film lebaran, terkhusus Tunggaku Sukses nanti. Oke, lanjut di posisi pertama. Dan posisi pertama ditempati oleh tidak lain tidak bukan Danur, The Last Capture. Ini salah satu film terlarisnya Danur ya untuk universe-nya karena mendapatkan jumlah penonton yang cukup tinggi, yaitu 3.100.000 penonton dan memuncaki klasemen sementara tahun ini dan menjadi film terlaris lebaran tahun ini ya. Selamat buat Danur Last Capture. Kekurangannya hanya kurang maksimal di IMAX ya. IMAX nggak bagus performanya. Mungkin orang malas nonton Danur di IMAX. Sekarang sudah diganti sama film lain seperti Project Hail Mary ya kalau nggak salah, sudah tayang di IMAX. Jadi Danur masih maksimal 3 juta, masih paling tinggi. Tapi ternyata film lebaran tahun ini nggak terlalu tinggi banget ya jumlah penontonnya ya. Mantep lah pokoknya. Untuk kalian-kalian YouTube untuk kalian yang menunggu film-film lainnya, nanti gue update lagi film-film terbaru. Untuk ya sekitar bulan April ada film Mario Bros. Ntar jumlah penontonnya akan masuk ke jumlah penonton film luar ya, nanti kita bahas. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bahas untuk jumlah penonton film luar juga ya yang kita akan bahas. Untuk film Indonesianya yang paling menarik di sini film Joko Anwar ya, Ghost in the Shell. Terus Ikatan Darah yang dari West Picture juga oke punya sih. Terus kalau film luar apa ya, The Mummy oke, potensial juga. Dan ya beberapa film-film luar mancanegara lainnya seperti Ip Man yang dari lain-lain ya. Oke, selamat buat film lebaran seperti Danur yang sudah tembus box office tahun ini. Kita lihat ada film apa lagi yang akan menembus dan melewati jumlah perolehan penonton film Danur. Yuk, kita tunggu saja nanti updatean terbarunya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Enjoy movie ever.